Ayuhal muslimun, sallu ala nabiyikum Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih ila yaumiddin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap Bani Adam, setiap anak cucu Adam, dan kita adalah anak cucu Adam, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nabi SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah." Tidaklah seseorang dilahirkan, melainkan dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah yakni dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan an-naqiyul khalis, dalam keadaan bersih dan suci. Fa'abawahu, namun kedua orang tuanya, kata Nabi, yuhawidanihi, menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikannya Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia menjadi Majusi. Kita dahulu juga anak-anak. Kita yang hadir di sini, kita yang hidup sekarang, kita dilahirkan dari rahim ibu kita dalam keadaan fitrah. Dalam hadis ini, ma min mauludin, tidaklah seseorang. Di sini tidak dikatakan hanya terbatas pada seseorang yang dilahirkan dari rahim seorang muslimah. Tidak. Siapapun yang lahir, dan dari rahim siapapun lahir ke muka bumi ini, dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bertauhid, mengesahkan Allah. Hanya lingkungan yang mempengaruhinya. Dan lingkungan terdekat itu adalah kedua orang tua. Jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita jaga fitrah kita. Bahwa fitrah setiap kita itu bertauhid. Ingat bahwa kita tidak akan hidup selamanya di muka bumi ini. Kita diberi batas waktu oleh Allah. Apabila datang waktunya, tidak terlambat satu detik, juga tidak dimajukan satu detik. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat adalah adanya kematian mendadak. Kematian mendadak ini bisa menimpa siapa saja. Bisa menimpa seorang mukmin, juga bisa menimpa orang kafir, bisa menimpa ahli maksiat. Mati mendadak artinya tanpa ada aba-aba. Sebagian orang sebelum meninggal sakit dulu, atau mungkin kecelakaan dulu, kecelakaan dalam keadaan yang parah, sehingga kuat dugaan bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Artinya masih ada aba-aba. Tapi yang dikatakan mautul fujaah, tidak ada aba-aba. Siang masih ikut sholat berjemaah bersama kita, pulang sholat kita sudah dengar berita kalau beliau sudah menghadap kepada Allah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang beruntung adalah orang yang meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah. Mati mendadak ini akan menimpa siapa saja, bisa jadi menimpa kita, dan bahkan sudah menimpa orang-orang sebelum kita. Imam Al-Bukhari rahimahullah, imam besar, meninggal dalam keadaan mati mendadak, dalam keadaan sehat wal afiat.
Terus bagaimana mati mendadak itu? Mati terkutuk, mati dalam kemarahan, atau mati dalam keadaan mulia atau terpuji? Tergantung siapa kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mautul fuj'ah takhfifun lil mu'min. Mati mendadak itu adalah keringanan bagi mukmin. Warahatun lahu, dan ketenangan bagi dia. Kenapa demikian? Karena walaupun dia mati mendadak, dia sudah mempersiapkan bekal yang luar biasa. Karena apa? Karena dalam hidupnya dia beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Sebagian manusia hari ini benar-benar melalaikan ibadah. Masjid-masjid dibangun dengan megahnya. Bahkan banyak jumlah masjid. Tapi kita lihat seberapa banyak kaum muslimin yang memenuhi panggilan azan. Hayya 'alas salah. Bahkan setelah panggilan hayya 'alas salah, ayo ke sini, ayo dirikan salat, diikuti langsung dengan hayya 'alal falah. Ayo raih kemenangan. Kemenangan yang dijanjikan oleh siapa? Kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Tapi manusia kebanyakan acuh tak acuh. Maka seorang mukmin apabila telah dikumandangkan suara azan, gelisah hatinya kalau dia tidak segera menunaikan salat. Bagi laki-laki, gelisah hatinya kalau dia tidak dapat kesempatan atau bahkan terlambat untuk melaksanakan salat berjamaah. Maka jika mati mendadak itu menimpa seorang mukmin, seseorang yang bergetar hatinya bila disebut nama Allah, bertambah imannya jika ayat-ayat Allah dibacakan, tinggi tingkat kepasrahannya kepada Allah. Jika mati mendadak menimpa orang seperti ini, inilah ketenangan buat dia, inilah keringanan buat dia. Inilah keringanan buat mereka-mereka yang sudah menjalani atau mendapati mati mendadak ini. Karena mereka selama hidupnya, bahkan orang di sekitar menjadi saksi. Kalau dia adalah orang baik. Kalau mereka adalah orang yang taat beribadah. Kalau mereka adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Kalau mereka adalah orang-orang yang basyashatul wajhi. Wajahnya itu betul-betul ramah. Bicaranya sopan. Kalau ada orang minta bantuan, kalau tidak bisa dengan materi, dengan solusi. Kalau ada orang yang menyakitinya, apalagi orang yang sama sekali awam, maka dibalas dengan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dalam hidupnya dia banyak beribadah. Apa yang diwajibkan semuanya dia lakukan. Dia tambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Kemudian dia tahu diri. Kalau dia itu bukanlah manusia suci. Maka dia sebanyak-banyaknya bertaubat kepada Allah. Sebanyak-banyaknya beristighfar. Dia berusaha semaksimal mungkin dalam hidupnya untuk tidak menzalimi orang. Dia berusaha dalam hidupnya untuk tidak sombong. Sombong ini luar biasa. Kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangankan sebesar tinju, sebesar biji bayam saja ada kesombongan dalam hati seseorang, enggak masuk surga kata Nabi. Artinya diazab oleh Allah kesombongannya itu. Seorang mukmin yang sesungguhnya dia hidup rendah hati. Ketika datang kepadanya mati mendadak, mautul fuj'ah, dia dalam keadaan baik. Dia menghadap kepada Allah
dalam keadaan baik. Kita melihat, dan tentu ini sebagai bukti nyata, yang batinnya hanya Allah yang tahu, tapi zahirnya ada orang yang meninggal ketika dalam keadaan salat, ketika dalam keadaan sujud, ketika dalam keadaan berjalan ke tempat-tempat ibadah. Bahkan kita lihat sebagian ulama meninggal ketika menjelaskan makna la ilaha illallah, atau terdengar oleh orang banyak sedang menyampaikan pengajian, kemudian tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah, kemudian terkulai lemas dan dipastikan setelah itu meninggal dunia. Nah, inilah yang dimaksud dengan takhfifun wa rahatun lil mu'min. Keringanan dan ketenangan bagi orang mukmin bila mendapatkan kematian mendadak. Dia sudah siap. Bekal sudah siap. Kotoran-kotoran yang ada di dirinya sudah dia mintakan pengampunan kepada Allah. Rasul saja tidak kurang dari 100 kali istighfar setiap hari. Semestinya kita yang berlumuran dosa ini mungkin beratus-ratus kali kita mengucapkan istighfar setiap hari. Kita perlu menyadarkan diri kita bahwa kita ini orang yang lalai. Kita ini orang kurang taat. Maka kita perlu meningkatkan ketaatan kita pada Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah. Banyak sekali peringatan-peringatan dari Allah. Sekarang sudah mulai kembali berita-berita kita dengar. Terjadi banjir, terjadi longsor, terjadi letusan gunung. Banjirnya di perkampungan, tapi sudah ibarat tsunami. Menghanyutkan banyak kendaraan, merobohkan rumah. Semestinya kita jemaah yang dimuliakan Allah semakin yakin bahwa kita benar-benar akan mati. Tetapi kita ingin, baik kita mati mendadak atau mati dengan ada aba-aba, kita ingin mati dalam tauhid, dalam mengesahkan Allah. Dan akhir ucapan kita, la ilaha illallah. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihun. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Namun seseorang yang tidak menjaga fitrah dalam hidupnya, padahal Allah sudah bekali dirinya dengan fitrah ini, yakni cenderung taat pada Allah, cenderung patuh kepada Allah, dan mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Tapi mereka mungkin disebabkan oleh faktor lingkungan, orang tua mereka tidak mengajarkan mereka agama yang lurus, pemahaman agama yang benar. Mungkin jadi, bisa jadi karena kedua orang tua juga hidup dalam kesyirikan dan kedurhakaan pada Allah. Maka sebahagian anak mengikut saja agama dan kebiasaan orang tuanya. Sebahagian anak dia cari tahu, kemudian akhirnya dia kembali ke fitrahnya. Maka pada pembahasan penyampaian khutbah kedua ini, sebahagian manusia yang tidak menjaga fitrahnya dan dia ditimpa mati mendadak. Orang mukmin takhfifun lil mukmin. Mautul fuj'ah takhfifun lil mukmin. Wa akhdhatu asifin lil kafir. Keringanan, ketenangan bagi orang mukmin. Namun penyesalan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan dalam situs Ibnu Baz dijelaskan di situ, Syekh Ibnu Baz ya menjelaskan bahwa termasuk orang-orang fajir
orang ahli maksiat, ketika mereka dalam maksiat itu mati mendadak, maka itulah penyesalan buat mereka. Kenapa dikatakan penyesalan? Sekaligus mereka mati dalam kemurkaan. Karena mereka mati dalam maksiat. Kemudian mereka bahkan mungkin tidak ada persiapan. Yakni persiapan dengan amal soleh. Karena kehidupannya penuh dengan maksiat. Dan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia, kalaupun dia seorang yang mengaku muslim, jarang kelihatan sholat. Akhirnya dia mati mendadak. Tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Kita menyaksikan berita-berita bahwa ada orang yang sedang main bola, kemudian meninggal. Kita berbaik sangka saja, dia seorang muslim, tapi dia meninggal ketika berolahraga, atau dia berolahraga setelah sholat. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia juga mati dalam keadaan kemurkaan. Karena bisa jadi demi olahraga dia korbankan sholatnya. Kemudian orang-orang seperti itu mati dalam kemurkaan Allah. Tidak sempat mempersiapkan diri dengan amal soleh, bahkan tidak sempat bertaubat. Maka seorang mukmin dia tahu, walaupun dia tidak tahu kapan pasti dia akan meninggal, dia akan menulis wasiat. Suatu saat nanti kalau aku meninggal, kalau ayah meninggal, selenggarakan jenazah ayah sesuai sunnah-sunnah Nabi. Jika ayah meninggal, jangan kalian bertengkar, apalagi sampai berbunuh-bunuhan disebabkan harta warisan yang ayah tinggal. Bagi sesuai syariat Islam. Kalaupun dia meninggal, dia tahu bahwa dia sudah menuliskan wasiat. Ayah wasiatkan agar kalian menjadi anak-anak yang soleh. Jaga solat kalian. Kalau ayah selama hidup tidak mampu menyelesaikan hutang ayah, jika di antara kalian ada yang memiliki kemampuan materi, jika pendek umur ayah nanti, tolong bayarkan. Ada kesempatan untuk berwasiat. Adapun orang yang mati dalam kemaksiatan, keselamatan dirinya saja tidak dia pikirkan. Apalagi keselamatan atau ketenangan orang-orang yang dia tinggalkan. Semoga saja kaum muslimin, jika termasuk ke dalam kategori orang-orang sebagai tanda-tanda akhir zaman, yakni meninggal mendadak, maka hendaklah kita mempersiapkan diri sesiap-siapnya. Dan jangan merasa aman. Saya ini kan sehat walafiat, umur saya masih panjang. Tidak. Karena mati mendadak bisa datang ketika seorang sehat walafiat. Mati mendadak bisa menimpa seseorang yang berjanji, ya terima kasih atas nasihatnya, besok pagi akan aku bertaubat, aku mulai dengan sholat subuh. Ternyata di malam hari dia sudah meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati kita untuk mau mengakui kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita agar kita mau tunduk patuh kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, selamatkan diri kami dari bara bahaya
Selamatkan negeri kami dari mara bahaya. Ya Allah, tuntun pemimpin-pemimpin kami ke jalan yang lurus. Beri mereka kekuatan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadikan kami negeri makmur sentosa di bawah ridhamu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.